kalau dari yang ini sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya, soalnya gue baru lihat jam ternyata udah hampir setengah 3. Tapi setengah 4, sorry. Dan sama Om Lukman, jadi kalian dua-duanya tadi mention, I think prinsip-prinsip tentang diversification gitu. Jadi, tapi boleh, can you very quickly explain, apakah saat lu nge-diversify, mau itu bentuknya dari portfolio sahamnya, atau dari instrumen-instrumen sahamnya, is there a thing as too much diversification nggak? Karena menurut gue sering kali dengar orang diversify, tapi it's not, I don't think that's what it means gitu. Itu cuman dia mau coba banyak hal yang beda-beda aja. Apalagi pas beli saham gitu, Om. Yeah. Dia nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini. Kedengarannya diversification, padahal nggak ada clear strategy di belakang itu. Ya, betul. Jadi kalau menurut gue itu there is no right timing. Ya, tidak ada timing yang tepat. Yang ada hanyalah the right investment strategy. Oke. Ya, strategi yang tepat. Jadi ketika kondisi ekonomi lagi seperti apa, investasi strategi seperti apa yang harus kita terapkan. Oke. Tidak banyak yang nanya ke saya itu selalu kapan nih timing yang tepat untuk masuk ke stock market. Kapan nih timing yang tepat untuk masuk ke sektor real atau dan lain sebagainya. Tidak ada the right timing. Nah, sekarang ini kalau dari sisi gue lebih prefer untuk diversify ya di investasi-investasi yang cenderung liquid. Artinya dalam waktu 1 minggu itu gue bisa cairkan uangnya. Kalau dibuat momen seperti ini maksud lo? Ya, karena sekarang ini kita ada di satu momen yang very uncertain. Ya. Jadi besok tiba-tiba saham bisa meledak naik. Tapi at some point of time ada berita-berita negatif. Let's say ternyata ada second wave-nya makin parah. Ya. Ternyata ada lockdown lagi di US. Ternyata ada lockdown lagi di UK dan lain itu berita-berita yang bisa bikin market itu agak panik. Ya, yang berbahaya sekarang karena banyak retail investor. Ya, retail investor semakin banyak. Jadi makanya itu panic in the market itu sangat bisa easily trigger. Karena banyak retail investor yang sekarang masuk. Panic buying maupun selling gitu. Panic buying maupun panic selling. Karena kalau kita kalau misalkan institutional investor, dia mau beli atau mau jual sesuatu instrumen ya atau aset kelas, dia itu harus ada meeting yang cukup panjang. Biasanya ada IC meeting, ada investment committee meetingnya ya dan lain sebagainya. Mereka melakukan yang namanya educated guess gitu ya. Sementara kalau retail investor itu tidak ada educated guess. Itu yang terpacu hanya ada satu part in our brain yang namanya amigdala. Yang dimana itu akan trigger fear-nya kita langsung kabur ya dan semerta-merta kita langsung jual. Itu yang terjadi di semua krisis yang pernah terjadi di across history ya di 1929 the Great Depression itu juga di-trigger oleh panic, kemudian di 2008 itu juga di-trigger oleh panic ya. Nah, bagusnya yang sekarang itu adalah stock market itu kalau menurut saya ya one of the safest investment kalau menurut saya sekarang. The safest dan juga punya growth yang bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena di Indonesia stock market itu ada auto reject bawah. Dia sudah ada hedge-nya, bayangin. Udah di hedge secara sistem. Ya, jadi kita mau masuk segimanapun, jadi untuk amannya adalah pilih saham-saham yang cukup liquid. Ya, di mana kita mau masuk sebesar apapun, seburuk-buruknya cuma minus 7%. Ya, nah ketika minus 7% kita harus bisa cover that 7% itu dari mana? Let's say misalkan dari bond yang memang interestnya itu 7% per year ya dan juga dia udah ada kupon 7% plus bisa ada capital gain dari kenaikan price daripada bond tersebut. Jadi ada double ininya dan itu bond itu tidak bisa berkurang di kupon ya, dia hanya yield-nya aja mungkin berkurang tapi di interest-nya itu tidak bisa berkurang. Itu akan terus ada selama kita pegang bond tersebut. Ya, kemudian ada juga di cryptocurrency. Cryptocurrency itu jalannya itu bukan seperti gold. Ya, walaupun dia disebut seperti safe haven-nya millennials, tapi dia itu tidak acting sama sekali seperti gold. Betul. Ya, dia tidak acting sama sekali seperti safe haven. Dia itu acting sejalan atau sekorelasi dengan stock market sebetulnya. Gold itu. Ya, jadi itulah tipe diversifikasi atau tipe investment mindset yang harus kita pegang ketika kita jangan asal tembak semua gitu. Kadang-kadang kan ada yang tadi seperti lu bilang Steve.
Ya diversifikasi tapi semuanya diambil gitu. Iya, orang bilang diversify maksudnya ngambil semuanya gitu. Ya nggak seperti itu. Jadi harus ada educated guess-nya. Kita sebagai retail investor, kita akan menang dulu ketika kita lebih tahu lebih banyak, kita bisa meng-guess secara berdasarkan informasi dan fakta-fakta yang ada. Ya. Jadi ada risk-adjusted return-nya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau di gue gini, gue punya prinsip bahwa gue akan invest menurut level dari net worth yang gue punya. Jadi net worth yang gue punya itu berapa sih total aset buat semua dibanding setelah dikurangi dengan utang. Dan alhamdulillah sekarang gue nggak punya utang. Jadi gue bersyukur banget pensiun nggak punya utang. Nah di situ gue alokasikan bahwa untuk stock market gue paling maksimal 20% value yang bisa gue tanam gitu ya. Selebihnya gue instrumen paling banyak itu kayak tadi di surat-surat utang, SBN, kemudian juga obligasi korporasi, itu yang gue banyakin. Nah, terkait dengan pasar modal, kadang-kadang ada kesalahan dari orang-orang di bursa pelaku pasar ini adalah dia trading dengan aset yang terus bertumbuh. Ya. Padahal kalau yang namanya trading itu asetnya jangan tumbuh. Jangan ditambahin, jangan ditop up. Jadi misalkan sekarang betul. Jadi misalkan sekarang gini, misalkan lu bilang gue mau trading saham 200 juta. Ya. Terus saham lu minus 10%. Lu top up lagi. Minus lagi. Ya. Lu top up lagi. Minus lagi, lu top up lagi. Itu salah. Kalau itu nggak ada bedanya sama di kasino gitu. Iya kan? Nah, gitu. Ya. Nah, tetapi kalau gue investasi, gue setiap 2 minggu sekali gue top up di akun investasi saham gue, saham-saham yang growth stock. Ya. Gue beli tuh tiap 2 minggu sekali gue beli. BNI gue beli. BCA gue beli, BRI gue beli, BCA gue beli, BRI gue beli. Terus itu tiap 2 minggu. Ya. Karena tugas gue ketika berinvestasi itu adalah gue mengakumulasikan aset gue. Karena kenapa? Gue udah gak punya utang. Terus tiba-tiba ada income masuk ke gue. Ya. Mau nggak mau gue setor dong ke investasi. Nah itu gue lakukan setiap 2 minggu sekali. Regardless saham itu naik atau turun, gue beli. Kayak nabung gitu maksudnya. Kayak nabung aja. Udah. Dan sama juga hanya gue lakukan dengan cryptocurrency. Interesting. Ya. Cryptocurrency gue setiap 2 minggu sekali gue beli kripto. Gue beli Bitcoin. Ya. Dan alhamdulillah value dari Bitcoin gue sekarang sudah 80% di tahun ini, gitu. Kenapa? Ya karena gue punya prinsip, ini Bitcoin mau berapapun gue beli, gitu. Cuman memang gue udah sekarang karena usia gue juga udah makin tua, gue udah nggak beli properti. Gue capek ngurusin properti, gue capek. Gitu kan, ngurusin bayar IPL, bayar PBB, bayar ini, udah capek deh. Mendingan duit gue tadi gue cari instrumen investasi untuk diversifikasi yang punya kriteria 2, sama kayak Dani. Satu liquid, yang kedua fee-nya jelas. Gue beli saham fee-nya 0,15%, 0,25% jual. Udah termasuk pajak 0,1% final. Betul. Tapi kalau gue beli rumah, BPHTB, APHT, bayar notaris, bayar ini, gue capek udah. Belum lagi ketika you own the property, you need to pay PBB. Makanya gue sekarang udah deh, gue kayak Dani aja deh, gue beli obligasi pakai Digibank DBS. Makanya lu sebenarnya tuh masih muda Om, bukan udah tua Om. Gue udah termasuk tua lah. Masuk tua gue udah. Tapi jiwanya masih muda sebenarnya. Kalau jiwa sih masih muda. Dalam arti kalau diadu sama yang muda-muda, urusan pakai internet banking menang gue deh kayaknya. Gitu. Jadi gue diversifikasi, selalu gue ngelihat bahwa berapa sih net worth gue, gitu. Kalau gue masih punya utang, gue akan prioritaskan gue bayar utang. Dan alhamdulillah gue udah gak punya utang.